ada lokalisasi. Ya saya sering lewat situ. Karena teman saya di seberangnya. Di situ ada masjid yang bangun germonya katanya. Yang bangun germonya. Masa haji, germonya haji, bangun masjid. Jadi dengan seperti itu seakan-akan melegalkan apa yang dia lakukan. Sama seperti orang punya perusahaan, kemudian dia hantam sana, hantam sini. Kemudian dia korupsi sana, korupsi sini. Kemudian dia sogok sana, sogok sini. Kemudian dia bikin rumah yatim, dia bikin darul aitam, dia bikin mahat tahfidz. Syaitan seakan-akan semua yang dilakukan itu jadi halal. Tidak, Allah tidak terima. Allah tidak terima. Yang dibilang ada manfaatnya, enggak, Allah tidak terima. Karena Rasulullah mengatakan min kasbin thayyib, dari hasil yang baik. Wala yaqbalullah illa thayyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Rasulullah berkata, la tuki, yaitu jangan kau ikat. Kalau kita punya misalnya tempat makanan, jangan ikat kencang-kencang, ya. Jangan ikat kencang, maka Allah akan mengikatmu. Yaitu kalau kau punya sesuatu, jangan kau ikat tutup, tapi kau bagi-bagi. Karena kalau kau tutup, kau ikat, maka Allah juga akan mengikat rizki darimu, sehingga rizki tidak akan sampai kepadamu. Supaya Allah terus melancarkan rizki kepadamu, maka bersedekahlah. Al-jaza menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka Rasulullah ingatkan kepada Asma, la tuki fayuki alaik, jangan kau ikat, maka Allah akan mengikat juga sumber rizkimu. Kalau gitu dibuka, bagi-bagi, jangan terlalu ketat dalam masalah sedekah. Dalam riwayat yang lain, anfiqi, yaitu berinfaklah engkau. Sama, awin fahi, awin dhahi, yaitu indhahi maksudnya sedekahkan. Wala tuhsi, kemudian Rasulullah berkata lagi, kalau tadi jangan ikat, yang kedua, wala tuhsi fayuhsillahu alaiki. Jangan kau terlalu perhitungan, maka Allah akan perhitungan kepadamu. Jangan kau terlalu perhitungan, maka Allah akan perhitungan kepadamu. Wala tu'i fayu'illahu alaiki. Sama, ya. Jangan kau menahan, ya. Tu'i maksudnya au'a dari jama'a fa'al, ngumpulkan harta, hitung-hitung. Kau terlalu hitung-hitung, ngumpulin, akhirnya Allah pun perhitungan denganmu, ya. Allah pun perhitungan denganmu. Taib, hadis ini mengajarkan kepada kita, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, kalau dalam bersedekah, ya, jangan terlalu perhitungan. Dalam bersedekah jangan terlalu perhitungan. Yang penting cukup, lebihnya jangan terlalu perhitungan, ya. Karena sebagaimana diketahui, Allah memberikan kita rezeki tanpa hisab. Betapa sering rezeki datang tiba-tiba tanpa kita perhitungkan. Maka demikian juga jangan terlalu perhitungan kalau kasih sedekah sama orang, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar. Wal makna nahyu an man as-sadaqah khasyatan nafat. Makna hadis ini yaitu larangan untuk mencegah diri dari sedekah karena takut habis. Jangan. Ya, kasih aja, kasih, jangan takut habis. Fa inna dzalika a'zamul asbabi liqat'i madatil barakah. Rasa takut kehabisan uang adalah sebab terputusnya keberkahan. Li'anna Allah yuthibu 'alal ata'i bighairi hisab. Karena Allah memberi balasan atas sedekah tanpa hisab. Wa man la yuhasib indal jazaa'i la yuhasib alaihi indal ata'. Siapa yang tidak menghisab ketika membalas, maka dia juga hendaknya tidak menghisab ketika memberikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala kalau membalas bisa tanpa hisab. Demikian juga Allah kalau memberi juga tanpa hisab. Wa man alima anna Allah yarzuqu min haitsu la yahtasib fahaqqu an yu'ti wa la yahsub. Siapa yang tahu bahwasanya Allah memberi tanpa hisab, hendaknya dia juga memberi tanpa hisab. Berat, ya. Jadi kata Rasulullah, kasih aja, enggak usah terlalu banyak perhitungan. Kasih aja, masih ada sisa, selesai, alhamdulillah. Jangan terlalu banyak perhitungan. Terlalu banyak perhitungan, nanti Allah juga perhitungan sama kita. Kalau kita sering memberi tanpa perhitungan, nanti rezeki datang lagi tanpa perhitungan dan jauh lebih besar daripada apa yang sudah kita keluarkan. Ini perlu
keyakinan, perlu keyakinan. Saya pertama kali dengar hadis ini dari sahabat orang Libya. Dia sama dengan saya, sama-sama mahasiswa. Sama-sama mahasiswa, ini sama-sama miskin maksudnya. Tetapi orangnya Masya Allah, ya, sampai sekarang masih jadi kawan saya. Ya. Masih jadi kawan saya. Kemana-mana kalau kita pergi, dia selalu yang terakhir. Dia selalu ini. Dia bilang, Firanda, kau punya istri. Saya enggak punya istri. Dia belum nikah gitu. Dia kasih. Dan dia bilang pertama sekali, jangan terlalu perhitungan. Rasulullah bilang, jangan terlalu hitungan, ya, maka Allah tidak hitung-hitung sama kamu. Pertama kali saya dengar hadis ini dari dia, ya, subhanallah. Dan orangnya demikian, pokoknya kemana-mana, kalau ada apa-apa dia yang terakhir, dia yang ini. Padahal dia bukan orang kaya, ya, tapi subhanallah, orangnya dermawan, Dan subhanallah di antara teman-temannya dia yang paling kaya. Ternyata dia kemudian buka, kalau nggak salah, usaha di negerinya, kemudian tambah banyak rezekinya. Dia yang punya mobil, kita belum punya mobil. Dia yang punya ini, kita belum punya apa-apa. Ini cerita tentang kawan saya dari sini. Lihat, oh ternyata ada yang menerapkan hadis ini meskipun dia bukan orang yang punya. Ya. Kawan saya ini yang waktu saya diusir di suatu kajian, saya diusir, sempat tersebar klipnya ya. Jadi saya ketemu, ini cerita aja, intermezzo aja. Jadi saya pergi ke Amsterdam, ketemu orang. Pas lagi wudu, ada orang luar negeri, saya kayaknya pernah lihat kamu nih. Saya bilang, salah lihat. Dia bisa bahasa Arab. Saya pernah lihat kamu. Salah lihat. Dia bilang, enggak. Saya lihat kamu penterjemah Syekh Abdul Razak. Saya bilang, benar. Terus saya pergi ke Malai, ketemu lagi orang luar negeri. Assalamualaikum, gimana kabar Syekh Abdul Razak? Ini gara-gara YouTube ini. Suatu saat saya dari bandara, saya naik mobil orang Saudi. Saya kayaknya pernah lihat kamu. Saya enggak, saya pernah lihat kamu. Salah kamu. Enggak, kau yang diusir kan waktu itu. Ini lain. Ya benar kan. Nah teman saya waktu saya diusir, dia dapat kabar, dia telepon saya. Firanda, Assalamualaikum, wah masih hidup. Saya pikir kau sudah mati, saya mau sholatin katanya. Teman Libya, itu teman saya. Masya Allah, orangnya luar biasa ya. Cerita panjang tentang dia, tapi ini bukan saatnya kita cerita tentang dia. Ya. Intinya, dia yang pertama saya dengar, dia yang menyampaikan hadis ini pada saya. Bahwa jangan terlalu perhitungan. Kalau kau perhitungan, nanti Allah perhitungan sama kamu. Artinya, ini butuh keimanan. Ya bukan berarti kita habiskan semuanya seperti Abu Bakar. Iman kita nggak sampai seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada hal kita nggak perlu perhitungan. Orang keluarga lagi butuh, kerabat lagi butuh, kasih aja. Nanti Allah akan ganti. Sebagaimana Allah berikan engkau rezeki tanpa hisab, tanpa kau perhitungan, tanpa kau duga-duga, maka kalau kau kasih sama orang juga yang terlalu perhitungan, kasih aja di kantong, kasih aja. Jangan terlalu perhitungan. Kapan kau perhitungan, rezeki yang datang juga dengan perhitungan. Kapan kau tidak perhitungan, rezeki yang datang juga tanpa perhitungan. Sebagaimana Allah bisa memberi balasan di akhirat tanpa perhitungan, tanpa hisab, Allah juga bisa memberi tanpa hisab. Yang penting kau melakukannya juga tanpa hisab. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ini hadis berat ya. Hadis berat terapkan, tapi seorang berusaha melatih dirinya ya. Ada saatnya dia perhitungan, ada saatnya dia tidak perhitungan. Ya, tapi sering latihan tidak perhitungan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul bakhili wal munfiq kamathali rajulaini 'alaihima jubbatani min hadidin min thudiyihima ila taraqihima." Perumpamaan seorang yang pelit dengan orang yang dermawan yang suka berinfak seperti perumpamaan dua orang yang kedua orang tersebut memakai dua jubbah. Dalam riwayat junnatan pakai nun bukan pakai ba. Tapi kata Ibnu Hajar yang benar pakai huruf ba, jubbatan. Adapun pakai nun adalah tashif, yaitu kesalahan. Alaihima jubbatan, bahwasanya mereka berdua memakai dua jubbah min hadid, tapi jubbah tersebut dari besi, dari lingkaran-lingkaran besi, itu baju perang, baju besi perang. Min thudihima ila taraqihima, dari dada sampai di sini, ya. Dari dada sampai di sini, yaitu untuk pelindung dada sampai di taraqi. Ini turkuah itu ini tulang ini. Tulang apa nih? Tulang selangka ya. Ini bahasa Indonesia apa? Ini apa tuh?
Ini tulang apa? Enggak belajar bahasa Indonesia. Tulang apa ini? Selangka bukan? Selangka itu yang mana? Bawah lagi. Ini nih, pokoknya tulang antara leher dengan pundak. Ini tulang, ini namanya tulang apa? Ini nih. Ada dua kan? Ini namanya turquwa. Dari dada sampai ke tulang ini. Fa ammal munfiq fala yunfiqu illa sabghat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananahu. Tidaklah orang yang dermawan berinfak, maka jadilah baju besi tadi melebar ya, sampai menutupi jari-jarinya. Wa ta'fu atharahu, bahkan kalau dia berjalan sisa jalannya ditutup dengan baju besi tadi, saking lebarnya baju, karena dia sering berinfak. Wa ammal bakhilu fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha. Adapun orang bakhil, setiap dia ingin berinfak tidak bisa, dia tidak mau, sehingga baju besi tadi yang terdiri atas lingkaran-lingkaran besi semakin kencang, semakin buat dia sesak. Fa huwa yuwassi'uha fala tattasi'. Dia berusaha melebarkan baju tersebut tapi tidak melebar, bahkan semakin sempit. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Apa maksud hadis ini? Hadis ini ada yang mengatakan maksudnya terkait dengan lapangnya dada. Bosnya orang yang berinfak, dia akan diberi balasan di dunia sebelum di akhirat. Di antara balasan dunia adalah kebahagiaan. Karena baju yang tadinya berat menyepit dadanya menjadi longgar sehingga dia merasa longgar. Maka orang yang bersedekah akan diberi kelapangan dada. Dan kita katakan al-jaza' min jinsil amal, sebagaimana balasan dengan perbuatan, sebagaimana dia memberi kebahagiaan kepada orang, maka dia akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya keras bisa menjadi lembut. Maka seorang melapangkan dadanya dengan membantu orang lain, ya. Kalau dia lagi sempit, lagi sumpek, sedekah. Karena Allah akan berikan kelapangan pada hatinya. Ini hal gaib, kita beriman aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi sampaikan kita beriman. Orang yang pelit maka dadanya apa? Sempit. Susah hatinya, terlalu banyak perhitungan. Kalau ada barang rusak sedikit marah-marah. Semuanya perhitungan, ya. Sampai saya bilang ada punya kawan dia cerita kawan dia istrinya lagi naik mobil kemudian tabrakan. Istrinya telepon, "Abi, saya tabrakan." "Mobilnya gimana?" Yang ditanya apa? "Mobilnya gimana?" Bukan kamunya gimana. "Mobilnya gimana?" Ya. Harusnya bertanya kamu gimana, sehat enggak, aman enggak. Mobilnya dulu ditanya. Ada kacamata pecah, dia ngamuk luar biasa. Padahal kacamata murahan. Tapi dia karena pelit, dia yang semua sangat berharga. Maka dia marah-marah gara-gara kacamata yang pecah. Ya. Makanya sering ngomel karena semuanya dengan perhitungan. Sehingga dadanya sempit. Akhirnya kalau orang pelit apa? Suka marah sama pembantunya, suka marah sama majikannya, suka marah sama istrinya, suka marah sama anaknya. Ada sedikit pengeluaran berlebihan, ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena pelit. Dadanya sempit. Adapun orang yang sering bersedekah maka dadanya lapang, bahagia. Allah alam bisawab. Di antara mungkin kita bisa ambil, Rasulullah menyamakan seperti jubah. Jubah itu dirak baju perang. Kalau baju perang semakin luas semakin aman enggak? Semakin aman. Susah dikenai tombak atau panah. Maka seorang sering bersedekah akan dijauhkan dari banyak kesulitan. Akan dijauhkan dari banyak kesulitan, dari banyak musibah, dari banyak bencana. Ini adalah perkara yang real, yang wakil, yang kita lihat. Orang semakin sering bersedekah semakin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita sebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Ibarat seperti baju perang yang semakin lebar sehingga sampai jari-jarinya pun tertutup, sehingga musuh tidak bisa mengenai tubuhnya karena tertutup dengan baju perang. Sementara orang yang pelit sempit, semakin mengecil sehingga areal jasadnya yang mudah terkena senjata lawan semakin mudah, semakin banyak. Maka orang kalau ingin ditolong oleh Allah dalam berbagai macam urusan, dijauhkan dari berbagai macam malapetaka, maka seringlah bersedekah, ya. Bersedekah, ya. Seperti hadis yang pernah saya sampaikan tentang diperumpamakan seorang yang bersedekah itu seperti orang yang ditangkap oleh kelompok orang, kemudian dia mau dibunuh. Ketika mau dibunuh dia mengatakan, "Maukah saya tebus diri saya supaya kalian tidak membunuhku?" Kata mereka, "Sepakat." Maka dia kasih uang, maka dia pun bebas.
Ini perumpamaan bahwasanya orang kalau sering bersedekah, dia menebus banyak sekali musibah yang akan menimpanya tidak jadi kena. Karena sedekah tersebut otomatis dia niatkan atau tidak dia niatkan akan menghalangi dia dari banyak kemudaratan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat baju besi tadi yang memenuhi tubuhnya. Wallahu alam, di sini Rasulullah mengatakan juga menutup bekas jejaknya sampai begitu besarnya. Ya. Kata Rasulullah sallam, wa ta'fu atharahu, sampai menutup bekas jejak kakinya, ya. Wallahu alam, kalau bisa jadi maknanya adalah kalau ada hal-hal yang dia lakukan yang buruk maka akan tertutup oleh sedekahnya, ya. Dengan sedekah akan menutup aib-aibnya, ya. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Maka ini kita harus ingat bahwasanya sedekah bukan cuma mendatangkan pahala ganjaran ukhrawi, bahkan ganjaran duniawi pun akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Hurairah juga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin. Siapa yang bersedekah dengan seukuran korma, bi idlin atau bi adlin, bi idli tamratin atau bi adli tamratin. Siapa yang bersedekah seukuran korma, sebutir korma, min kasbin tayyib, namun dengan dari hasil yang halal, yang baik. Wala yaqbalullahu illa tayyib, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Fa innallaha yaqbaluha bi yaminihi, maka Allah akan terima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, kemudian Allah kembangkan sedekah tersebut li sahibiha, Allah kembangkan untuk sang pensedekah tersebut. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya. Hatta takuna mithlal jabal, sampai sedekah tersebut sebesar gunung. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi di sini anjuran untuk bersedekah dari hasil yang halal. Kasbin tayyib. Hasil yang halal. Bukan dari hasil yang haram. Karena percuma, Allah yaqulullah ila tayyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Ini perlu saya ingatkan, sebagian orang dia mungkin melakukan praktek riba, kemudian dia bangun masjid. Dan ini tidak beda dengan orang praktek riba, kemudian dia bertobat, kemudian uangnya mungkin dia bangun masjid atau sosial, tidak jadi masalah. Tapi tidak, dia melakukan praktek riba, kemudian dia bangun masjid, dia bantu anak yatim, untuk melegalkan apa yang dia lakukan. Seakan-akan dia berkata bahwasanya dosa yang saya lakukan ini ada faedahnya. Di antara faedahnya saya bisa bangun masjid, di antara faedahnya saya bisa menyantuni anak yatim. Makanya kalau ada lembaga riba yang mau bantu kita, untuk jangan diterima. Beda kalau orang tobat. Kalau orang tobat tidak apa-apa. Tapi kalau dia menjadikan itu alasan untuk semakin melegalkan perbuatan maksiatnya, maka jangan diterima. Di Papua dulu, tempat saya tinggal juga, ada lokalisasi. Ya saya sering lewat situ. Karena teman saya di seberangnya. Di situ ada masjid, yang bangun germonya katanya. Yang bangun germonya. Masa haji, germonya haji, bangun masjid. Jadi dengan seperti itu seakan-akan melegalkan apa yang dia lakukan. Sama seperti orang punya perusahaan, kemudian dia hantam sana, hantam sini. Kemudian dia korupsi sana, korupsi sini, kemudian dia sogok sana, sogok sini, kemudian dia bikin rumah yatim, dia bikin darul aitam, dia bikin mahat tahfidz. Setan, seakan-akan semua yang dilakukan itu jadi halal. Tidak, Allah tidak terima. Allah tidak terima. Yang dibilang ada manfaatnya, enggak, Allah tidak terima. Karena Rasulullah mengatakan min kasbin tayyib, dari hasil yang baik. Wala yaqbalullah illa tayyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Saya diceritakan oleh Syekh di Saudi bahwasanya dulu ada seorang penyanyi, pemusik di suatu negara. Dia bangun masjid. Dia bangun masjid. Akhirnya didengar oleh seorang ulama, dia suruh beli, kasih uang gitu supaya masjid ini bisa dipakai. Dia tidak pingin orang ini bangga dengan hasil nyanyiannya, hasil konsernya, dia bangun apa? Masjid. Sehingga dia semakin merasa benar dengan apa yang dia lakukan. Maka ulama tersebut suruh bayar uangnya supaya kasih ke uang dia biar masjid biar bisa dipakai. Ya, karena
akhirnya dia nanti merasa legal dengan apa yang dia lakukan, bahwasanya dia lakukan bukanlah kemaksiatan. Ini terkadang syaitan masuk pada sebagian orang, dia nekat melakukan kemaksiatan, dia nekat untuk sogok sana, sogok sini, dia nekat untuk korupsi dengan dalih, ya kamu kan punya rumah tahfidz, kamu kan punya darul aitam, kamu kan punya ini, kamu kan suka. Enggak, Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Tugasmu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sedekahmu yang merupakan hasil maksiat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalullahu illa thayyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Adapun kalau kau bersedekah dengan harta yang halal, meskipun seukuran korma murah. Kata Rasulullah SAW, man tasaddaqa bi adli tamrah. Ada riwayat bi adli sama bi adli. Sebenarnya mengatakan kalau bi adli tamrah maksudnya adalah seukuran semisal harga korma, tapi dari jenis yang lain. Adluhu yaitu dari semisal dengan dia tapi jenis yang lain. Tapi kalau idli pakai hamzah, idl maksudnya dengan jenis yang sama. Ya, seperti dikatakan idlain yaitu dua keranjang yang diletakkan di onta kanan dan kiri. Itu namanya idlain, dua idl, seimbang. Tapi dari jenis yang sama. Intinya kalau kau bersedekah dengan korma atau yang senilai dengan satu butir korma. Berapa satu butir korma? 1.000? Enggak sampai. Sedikit. Dengan syarat min kasbin thayyib, dengan hasil yang halal. Hasil yang halal. Kerjamu halal, hasilnya halal. Meskipun cuma sedikit, lihat apa yang aku lakukan. Fa innallaha yaqbalu bi yaminihi. Allah terima dengan mulia, Allah terima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, kemudian Allah kembangkan ini sedekah. Li sahibiha, untuk sang dermawan tadi, yang meskipun hanya dermawan satu butir kurma. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangkan, merawat, mentarbiyah anak kudanya. Orang Arab dahulu sangat cinta sama kuda. Kalau dia punya kambing atau dia punya sapi atau dia punya onta, mungkin dia suruh budaknya yang ngurus. Tapi kalau kuda dia ngurus sendiri. Sehingga dia perhatian, bahkan terkadang lebih perhatian daripada anaknya sendiri. Karena anak kan bisa mungkin mudah ada yang ngurusin atau, tapi kalau kuda dia harus perhatikan, takut sakit, takut ini, harus badannya kuat untuk digunakan berperang misalnya, sehingga dia ngurusnya dengan penuh perhatian. Allah menggambarkan kalau kau bersedekah dengan hasil yang halal, Allah perhatian sebagaimana seorang perhatian dengan apa? Kudanya, perhatian spesial. Untuk apa Allah perhatikan? Agar besar pahala tersebut. Kita nggak tahu sedekah mana yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu butir korma bisa seperti gunung. Ketika dikeluarkan dari hasil yang apa? Halal. Yakin ini hasil saya halal, saya sedekahkan. Ini korma, apalagi kalau orang bersedekah dengan jumlah yang besar. Kalau dari hasil yang halal semakin besar. Dia mungkin tidak lihat hasilnya di dunia, nanti di akhirat dia akan lihat apa hasilnya. Di alam barzah dia sudah lihat apa hasilnya. Yang penting dengan hasil yang halal, kerja yang halal. Maka sebagaimana seorang dari kalian perhatian terhadap kuda kecilnya supaya menjadi besar, maka Allah juga perhatian terhadap sedekah tersebut, ya. Nabi Sulaiman senang sama kuda, sampai pernah lupa berzikir petang gara-gara kuda. Idh urida alaihi bil ashi safinatul jiyad, ya. Ketika di sore hari Nabi Sulaiman dilihatkan kuda-kuda perang yang indah, as-safinatul jiyad. Yang kuda tersebut sangat indah. Kuda itu kalau sudah ngangkat kakinya satu, keren. Dia kakinya 4 kan? Kuda kakinya berapa? Bukan kuda lumping, kuda asli. Kuda asli kakinya berapa? Kalau dia udah angkat satu, dia lagi mejeng gitu, angkat satu kaki. Nanti coba lihat di YouTube. Tulis safinatul jiyad, dia lagi angkat kaki, keren. Kalau kita angkat kaki satu, gembleng. Keren. Saking indahnya. Kalau dia berlari kemudian goyang-goyang anunya. Nabi Sulaiman saking senang dengan kuda-kuda perang tersebut. Dia sampai dia ahbabtu khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Aku sibuk dengan kuda-kuda ini sampai akhirnya matahari tenggelam, dia lupa untuk berzikir kepada Rabbnya. Lupa pagi, zikir petang. Rudduha alaiha.
Rudduha alayya, kata Nabi Sulaiman, kembalikan kuda-kuda tersebut. Maka dia pun sembelih kuda-kuda tersebut karena ini yang membuat dia sebab lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, Nabi Sulaiman begitu perhatian sama kuda. Orang Arab juga dahulu begitu. Begitu perhatian sama kuda karena kuda ini untuk perang, untuk keperluan, maka dia rawat dengan sungguh-sungguh. Nah, kira-kira demikian Allah menggambarkan kalau antum cari harta yang halal, pastikan itu halal. Antum sedekah meskipun sedikit, Allah akan kembangkan. Dengan syarat 100% apa? Halal. Susah Ustaz, nah apa ya, berusaha. Sampai ada yang bikin orang putus asa. Dunia ini nggak ada yang halal. Yang halal itu kalau air hujan datang kamu langsung minum, itu halal. Tapi kalau kau tampung dengan tempayan-tempainya belum tentu halal. Hasilnya mungkin dari syubhat. Kalau mau halal, buka mulut hujan turun langsung, itu halal. Tapi kalau kau masih tampung dengan bejana, bejananya belum tentu apa? Halal. Enggak juga begitu kali ya. Maksudnya itu terlalu berat ya. Tapi maksud saya seakan-akan tidak ada yang apa? Halal. Semuanya kalau enggak haram syubhat. Memang kita hidup dunia penuh apa? Syubhat. Tapi kita berusaha. Ada yang benar-benar kita ikan halal, sedekahkan. Sedikit aja Allah kembangkan luar biasa, bagaimana kalau besar. Tapi bukan berarti kalau ada syubhat kita enggak tetap kita sedekahkan. Tapi jangan coba-coba sedekah dengan cara yang haram untuk melegalkan antum melakukan keharaman. Jangan coba-coba. Allah tidak akan apa? Terima. Allah tidak. Kalau yang harus kamu bertobat dari perbuatan tersebut, bertobat. Bertobat. Kalau praktek riba tinggalkan. Sampai kapan mau riba? Sampai mati. Maksiat berhenti. Sogok menyogok berhenti, sudah selesai. Sampai kapan? Udah ngaji kadang masih begitu. Sampai kapan begitu? Tapi jadi Allah akan kembangkan sampai satu butir korma pahalanya seperti satu gunung, seperti satu gunung ya. Sebagian ulama menafsirkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safan asrus. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah, wahai orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan alman wal adha. Alman itu adalah mungkit-mungkit ya. Al-adha menyakiti ya, dengan kata-kata ya. Dua-duanya tidak boleh. Kasih tapi dasar pengemis kasih misalnya. Enggak mau ganggu aja kerjaan kasih. Atau kamu, saya kan yang bantu kamu, saya bantu kamu. Ini type. Banyak ulama menafsirkan batal total. Siapa yang bersedekah sekarang 20 tahun kemudian dia ungkit-ungkit, saya yang bantu kamu dulu, saya yang ini, kamu kan ya. Jadi 20 tahun kemudian maka batal. Batal pahalanya nol, seperti orang yang riya nol. Ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak. Sebenarnya dia masih ada. Tapi kapan dia ungkit-ungkit, Allah tidak kembangannya berhenti. Seperti tadi kan Allah mengatakan, kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana seorang dari kalian mengembangkan apa, menterbiah kudanya. Terus berkembang sampai bertahun sampai kudanya tinggi besar. Jadi demikian juga selama kita bersedekah, kalau kita bertakwa semakin tinggi, pahalanya semakin terus naik sampai seperti gunung. Tapi kapan kita alman wal adha, berhenti, tidak ada pahalanya, cuma berhenti sampai di situ. Ini pendapat sebagian ulama. Namun mayoritas ulama berkata hilang total. Saya cuma ingin mengaitkan ayat tersebut dengan hadis ini karena sebagian ulama ada yang menafsirkan ayat tersebut dengan hadis ini. Bahwasanya yang sedekah yang harusnya pahalanya besar, gara-gara kamu alman wal adha, kamu ungkit-ungkit atau kamu nyakiti hati orang yang kamu bantu, maka berhenti, tidak berkembang sebagaimana yang seharusnya pahala sedekah tersebut. Adapun mayoritas ulama berpendapat pahalanya hilang secara total. Baik, kita lanjutkan. Hadis terakhir dalam bab ini, kalau tidak salah ya, saya lihat. Iya benar. Ini hadis terakhir dari bab kedermawanan, setelahnya bab larangan untuk pelit ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi falatin minal ardi
Ketika ada seorang sedang berjalan di dataran yang luas, itu falat maksudnya dataran tidak ada tumbuhan, bisa jadi padang pasir atau yang semisalnya, dataran terbuka, tanah semuanya. Ketika dia sedang berjalan di sebuah dataran yang luas, fasami'a sautan fi sahabah, tiba-tiba dia mendengar ada suara di arah awan. Suara, iski hadiqata fulan, ada suara memerintahkan awan, tuangkan, berilah pengairan kepada kebunnya si fulan. Itu seorang disebut namanya. Ada akan malaikat perintah kepada awan tersebut. Pergilah engkau tuangkan airmu, atau beri hujanlah, atau berilah pengairan kepada kebun si fulan. Fatanaha dzalika sahabu, maka pergilah atau meminggirlah awan tadi, pergi ke arah tertentu. Fa afraga ma'ahu fi harratin, kemudian dia tuangkan hujannya di sebuah harra itu tanah yang cadas, ada bekas bebatuan yang hitam. Faida, ternyata di tanah yang cadas tersebut, faida syarjatun min tilka asyiraji qad istau'abat dzalikal ma kullahu. Tiba-tiba ada saluran air. Ada beberapa saluran di tanah tersebut, artinya tempat air jalan, masil. Masil itu tempat dari tanah itu, kemudian dia turun kemana. Ternyata ada salah satu masil, di situ air terarah ke saluran air tersebut, tempat jalannya air. Berkumpul semua di situ, dan dia mengambil seluruh air yang dihujankan oleh awan tadi. Semuanya tidak pergi ke lorong yang lain, ke saluran lain. Cuma satu lorong saluran itu, jalan tersebut, jalan air tersebut. Fatatabba alma, maka laki-laki tadi yang dengar suara tadi ikuti kemana air itu kemana. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma' bimasahatihi. Tiba-tiba ada seorang sedang berdiri di kebunnya, kemudian dia sedang mengarahkan air, memindahkan air dengan paculnya. Faqala lahu, maka dia berkata, ya Abdullah, orang ini yang tadi ngikutin air, yang dengar suara bertanya, ya Abdullah, wahai fulan, mas muka, siapa namamu? Qala fulan, lil ismil ladzi sami'a fi sahabat. Dia mengatakan, namaku si fulan. Oh, sama persis seperti nama yang dia dengar tadi di awan. Beri, tumpahkan hujanmu ke kebunnya si fulan, misalnya Pak Ijo. Ya, tuangkan hujanmu ke kebun Pak Ijo. Ketika dia ketemu orang itu, dia tanya, siapa namamu? Pak Ijo. Oh, sama. Sama. Maka orang ini balik bertanya, si Pak Ijo ini, kalau kita boleh katakan, ya Abdullah, lima tas'aluni an ismi, kenapa kau tanya-tanya namaku? Dia jadi curiga, kenapa nanya apa? Nama. Faqala inni sami'tu sautan fi sahabil ladzi hadza ma'uhu. Aku tadi mendengar suara di awan yang tadi mencurahkan air hujan ini, air ini yang sampai kepadamu ini. Tadi awan ini saya dengar suara memerintahkan awan tersebut nuangkan hujan air ini. Yaqulu iski hadiqata fulan lismik. Ada suara mengatakan, berilah pengairan atau hujankanlah hujanmu ke kebun si fulan, kamu namanya. Fama tasna'u fiha, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Akhirnya dia mengatakan, amma idza qulta hadza, adapun kalau sudah memang kau dengar hal ini, maka dia pun cerita, fa inni anzur ila ma yakhruju minha, sungguhnya aku ini selalu memperhatikan hasil kebunku. Fa atasaddaq bi thuluthihi, maka aku bersedekah dengan sepertiga hasil kebunku. Wa aqulu ana wa iyali thuluthan, dan sepertiganya aku makan dan orang-orang yang aku tanggung, anak istriku dan siapapun yang aku di bawah naunganku. Wa aruddu fiha thuluthahu, adapun sepertiganya lagi aku tanam kembali. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis ini menguatkan bahwasanya siapa yang bersedekah, Allah akan kasih dia rezeki dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan awan begitu banyak, Allah arahkan, malaikat mengarahkan awan ini untuk memberi kepada kebun tertentu. Kebun tertentu. Dan ini sudah Allah atur ya. Maka terkadang ada seorang mungkin berjualan, produk dia biasa-biasa saja, tapi pembelinya banyak. Siapa yang menggerakkan hati para pembeli untuk belinya? Ya sudah, itu nggak tahu apa sebabnya. Tapi produk biasa-biasa ternyata laris manis. Ya, Allah jaga, Allah lariskan. Ya, ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang terjadi kebakaran, ada orang yang tokonya tidak terbakar. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kalau seorang bersedekah,
dia mengkhususkan sebagian hartanya untuk disedekahkan jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ada saja cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan dia, untuk memberikan rezeki kepada dia. Bisa jadi banyak orang mengalami kerugian, dia sendiri tidak merasa tidak mengalami kerugian. Bisa jadi banyak orang mengalami bencana, ternyata dia diselamatkan. Seperti gempa pernah terjadi di sebagian tempat. Gempa itu berjalan, terkadang rumah kanan kiri hancur, rumah dia tidak hancur. Bagaimana? Allah alam bisawab. Yang penting Allah selamatkan. Ada aja cara Allah menyelamatkan seorang. Ada saja cara Allah untuk memberi rezeki ya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya orang ini dia bersedekah tapi dia juga berusaha sehingga dia membagi sepertiga. Sepertiga itu jumlah yang banyak ya. 30% dari hasil, 33% dari hasil yang dia dapatkan dia sedekahkan di jalan Allah, ini bukan sedikit, ini banyak. Tetapi dia tetap berusaha, makanya dia tanam lagi ya. Sehingga berusaha sedekahnya bisa terus berlanjut. Jadi seorang bekerja dengan niat untuk bersedekah, dengan memanage usahanya, bukan juga asal-asalan, tidak. Dia memanage, maka dia sepertiganya dia tanam kembali supaya bisa bersedekah lagi, sehingga kalau dia bisa memanage usahanya sehingga sedekahnya bisa continue, tentu lebih baik. Demikian saja apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab berikutnya biidznillah taala. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.